Oke teman-teman, balik lagi ke video review. Kali ini saya sudah bersama sebuah paket. Nah, sesuai judulnya, ini adalah sebuah headlamp. Sekaligus dia bisa dijadikan sebagai center juga karena bisa di zoom out, ya, zoom in zoom out. Untuk packagingnya dia lumayan kecil ya, hanya segini saja teman-teman. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita review. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Kita langsung unboxing ya si paketnya ini. Jadi packingannya cukup rapi, lumayan ya untuk segini. Jadi untuk pembeliannya kita mendapatkan sebuah box di dalamnya. Nah ini dia headlampnya, seperti yang sudah teman-teman lihat di sini. Dia mereknya adalah Aoki. Dia adalah center kepala sekaligus bisa jadikan sebagai center tuh, karena dalam bentuknya juga sudah seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa keterangan, diantaranya ada indikator baterai. Nah ini yang jadi salah satu acuan saya kenapa membeli yang ini. Kemudian si serinya ini adalah AK351A. Cahayanya ada dua ya, ada putih, ada kuning. Kemudian ini diklaim tahan hingga 10 jam ya. Jadi untuk powernya dia 60 watt, ketahanannya 10 jam. Kemudian si cahayanya itu 800 lumen. Karena ada beberapa varian, ada yang 500 lumen, ada yang 1000 dan lebih ya. Ini juga udah IP65, artinya dia tahan oleh cipratan air. Langsung saja kita buka teman-teman. Cara bukanya di cokel apa gimana? Tinggal dicek aja. Jadi kalau teman-teman beli headlamp ini, dia sudah include sama si boxnya, jadi aman ya, nggak akan berceceran dan juga bisa tahan oleh air hujan. Oke, di dalamnya ada headlampnya ya. Ini lumayan besar untuk sekelas headlamp ya, karena dia juga bisa jadi center. Kemudian dia juga ada chargernya. Di sini ada kabel USB Type-C karena dia sistemnya dicas, bukan menggunakan baterai yang A3 itu. Kemudian ada strapnya. Strapnya ini yang versi yang 3 gini ya. Jadi yang ada yang ke kepala seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ada si buku panduan Aoki. Ini dan juga kartu garansi. Yang nggak tahu ini kartu garansinya berapa lama. Oke, itu saja. Jadi ada box, kemudian headlampnya, ada strap dan juga ada panduan. Oke, langsung saja kita buka. Tadi spesifikasinya udah dibacakan. Kita langsung buka saja. Jadi dilapisi oleh plastik seperti ini agar rapih dan juga terhindar dari debu dan juga kotor. Oke, ini ya. Jadi, nah di dalam tombol-tombolnya juga ini ada juga pelindung. Oke, di sini ada satu tombol untuk menyalakan. Kemudian ini adalah tombol charger, ada Type-C-nya nih teman-teman. Kita coba colok. Oke, pas. Dan ini tentunya yang jadi salah satu pertimbangan saya karena dia memiliki lampu indikator. Jadi kalau untuk sistemnya yang dicas ini teman-teman, yang paling riskan itu adalah ketika baterainya habis. Karena kala kan ada yang menggunakan lampu indikator yang 4 atau 3 buah. Nah itu nggak kelihatan. Nah kalau ini lampu indikatornya menggunakan angka digital. Oke, langsung saja kita coba. Sebelum pakai strap, kita nyalakan dengan cara ditekan seperti ini. Nah ini nggak tahu posisinya ada baterainya atau tidak ya. Nah jadi cara menyalakannya ini cukup ditekan 2 kali saja teman-teman. Nah ini langsung keluar. Dia, indikator baterainya 97% bisa dilihat ya. Nah jadi kita bisa tahu nih kalau udah mulai redup atau mulai baterainya tidak mau habis, itu kelihatan di sini. Tapi ini langsung 90% nih, jadi karena masih baru mungkin ya, belum dicas. Nah jadi ini ada beberapa mode teman-teman, nanti kita akan coba juga di tempat yang gelap. Cuma saya akan jelaskan dulu. Nah tadi mode pertama, kemudian ini mode kedua yang kedap-kedip. Kemudian si lampunya bisa diredupkan dengan cara ditekan. Nah nanti akan redup sendiri. Nah bisa dilihat nanti di luar mungkin ya akan lebih mudah. Oke, kemudian kita coba pasangkan strapnya. Ya strapnya ini ada 3 buah atau 3 tali ya. Caranya mudah saja teman-teman, tinggal dimasukkan ke sini. Nah ini kalau misalkan hitungannya headlamp, menurut saya ini gede ya. Bahkan ada yang 1000 lebih, 1000 lumens lebih, itu lebih gede lagi. Cuman ada pertimbangannya lagi. Ini si baterainya kapasitasnya coba dilihat di sini. Itu ada 3000 mAh dan ini lumayan besar teman-teman ya.
Juga si cahayanya 800 lumen, kalau menurut saya itu sudah cukup ya. Karena kalau terlalu besar juga mau untuk apa kan? Saya tidak buat berburu katak atau berburu kepiting ya. Ini digunakan buat camping atau ke gunung. Oke, ini dia. Ini yang atasnya ke sini ya. Oke. Jadi si strapnya ini lumayan. Dan build quality dari si headlamp ini juga bagus teman-teman. Jadi bukan hanya plastik biasa, cuman ini lebih bagus gitu kualitasnya. Oke, ini saya nggak tahu benar apa enggak, tapi kita coba di kepala ya, coba sini. Nah, kalau posisi di kepala dia nggak seperti headlamp pada umumnya karena ini ada nonjol ya begini. Cuman nanti saya akan jelaskan kegunaannya untuk apa. Jadi kalau kita pakai headlampnya bisa di zoom, itu ketika kita summit, ketika ada objek yang jauh, kita bisa langsung menyorotnya gitu. Kalau misalkan headlamp biasa kan dia yang menyebar seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Di luar kebetulan sudah gelap teman-teman. Kita coba. Oke, kelihatan? Nah, jadi ini posisinya gelap. Coba blitz-nya bisa dimatikan dulu. Oke, ini dalam posisi gelap ya teman-teman, bisa dilihat ini gelap. Kita akan coba tes. Katanya ini si cahayanya bisa sampai 100 meter ya. Kita coba dulu untuk hidupkan untuk mode yang pertama. Nah, ya. Tadi dari gelap ini mode yang pertama teman-teman. Tuh, lihat ya. Saya coba matikan lagi. Nah, ini gelap. Mode yang pertama. Oke, itu beberapa mode. Nah, mode yang pertama secerah ini ya. Nah, keunggulannya kenapa di sini ada zoom in zoom out-nya. Jadi kita bisa di zoom dan di zoom in zoom out-nya di sini di kepalanya. Nah, set. Nah, ini bisa sampai sana. Kalau kameranya kelihatan ini bisa sampai jauh tuh kalau ke atas. Tuh, jadi di sana ada pohon-pohon kelihatan teman-teman. Tuh. Dan kalau kita zoom out lagi, dia menyebarnya seperti ini. Ini mode yang pertama ya. Kalau mode yang kedua, nah dia sedikit redup. Mode yang ketiga, nah dia kelap kelip ya, atau untuk SOS. Nah itu dia ya. Sekali lagi kita coba sebagai pembuktian. Nah ini untuk yang pertama saya coba jalan ya. Nah ini di sini sangat gelap tadi. Kalau saya matikan coba tutup. Nah ini gelap ya. Kita buka. Nah seterang ini, jadi salah satu keunggulannya. Kita coba zoom lagi. Di sana ada pohon ya. Kalau kelihatan kita coba zoom lagi. Nah ini bisa sampai jauh. Mungkin kalau teman-teman posisinya di lantai 2 seperti ini bisa sambil intip tetangga kali ya. Aktivitasnya lagi apa kelihatan di situ. Tuh, itu juga ada tetangga ya. Jadi kita jangan center takutnya marah. Oke, nah kayak gini ya. Jadi, nah selain tadi jadi headlamp, ini juga seperti senter biasa ya, kita bisa gunakan. Dan peruntukannya bukan hanya untuk camping saja. Mungkin teman-teman ada yang budidaya katak, keong atau dan sebagainya, kepiting. Ini saya sangat suka sekali dengan cahayanya karena terang sekali. Nah, kelebihannya ya dari senter ini, kelebihannya adalah dia memiliki baterai yang cukup gede ya, 3000 mAh tadi. Cuman saya belum bisa memastikan ini real atau tidak karena belum digunakan. Nanti saya akan coba update. Tapi kalau secara looks dia sangat meyakinkan, baterainya gede, kemudian pasti akan tahan lama karena beberapa saya pernah beli juga, itu hanya kuatnya paling sejam 2 jam udah gitu redup. Itu pun hanya pemakaian pertama kedua, setelah itu udah gak guna lagi. Jadi ini dari Center AOKI. Kekurangannya apa ya tadi? Dari ukurannya gede, kemudian kalau di headlamp cukup aneh ya, ada tonjolannya. Tapi utamakanlah fungsi. Oke, untuk harganya berapa? Ini harganya sekitar 100 ribuan teman-teman, tapi saya dapat kemarin di harga 75.000 atau 70.000 karena di event 25, event gajian. Jadi manfaatkanlah vouchernya gitu ya. Itu aja untuk review dari Center AOKI yang 800 lumen dan yang ada LED-nya. Ini udah 83%, padahal tadi baru beberapa menit ya. Ya. Karena ada beberapa juga mode yang pakai senter, ya pakai indikator. Dan juga ada juga yang beberapa sudah tidak ada si indikator seperti digital ini. Oke, itu saja. Kalau teman-teman berminat dan merasa ini
berguna, bermanfaat. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.